Selamat siang para siswa. Siang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang KD metabolisme. Saya akan memperagakan praktek percobaan Ingenhousz. Untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, sudah ada di e-learning masing-masing, bisa di-download. Di sana ada tabel, ini ya. Ini adalah tabel yang kalian bisa isi, bisa tulis tangan, atau bisa saja di-download, di-print. Kemudian di sana juga ada beberapa pertanyaan. Kalian kalau mengikuti dari awal sampai akhir nanti bisa menjawab. Baik, untuk percobaan siang ini judulnya adalah percobaan Ingenhousz. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis dihasilkan oksigen. Alat dan bahannya kita langsung melihat. Yang pertama adalah beker gelas piala. Kemudian yang kedua ini ada corong. Kemudian yang ketiga ada gelas reaksi. Nah, nanti bahannya adalah tanaman air, biasa digunakan Hydrilla verticillata. Kemudian setelah tanaman nanti ditaruh di bawah corong, kita isi tabung reaksi dengan air penuh. Kemudian nanti kita balik begini. Nah, dibalik begini sudah terjadi ruang hampa di atas. Nanti setelah percobaan kita akan menunggu. Akan ada gas yang keluar dari hasil fotosintesis dan terperangkap di ruang ini. Baik, kita ke percobaan yang sudah saya lakukan 10 menit yang lalu, sehingga sekarang tinggal pengamatan saja. Yang pertama, percobaan di air panas. Ini saya panaskan di atas lampu spiritus. Dan suhunya kalau kita lihat 38 derajat. Apakah ada pengaruh terhadap fotosintesis? Nanti kita akan melihat. Ini adalah air es. Perangkat percobanya saya taruh di air es dan di sini suhunya menunjukkan 12 derajat ya. Suhunya menunjukkan 12 derajat. Kemudian ini percobaan kontrol, tidak di air es maupun tidak di air panas. Menunjukkan suhu saat ini di sekitar laboratorium 29 derajat. Kelihatan ya, 29 derajat. Kemudian ini adalah percobaan fotosintesis, bagaimana kita akan mencoba apa yang terjadi kalau fotosintesis tidak ada cahaya. Kalian bisa melihat bahwa di sini adalah percobaan yang saya tutup. Kemudian ini adalah percobaan menggunakan H2CO3 atau soda api. Ini soda apinya. Soda api yang saya masukkan tadi 10 gram. Kalian bisa melihat cara menimbangnya mudah. Pada timbangan ini kita buat 0. Kemudian kita timbang berat beker gelas. Nah, di sini menunjukkan berat 68,3. Kemudian kita masukkan yang akan ditimbang. Di sini 78,3. Jadi kira-kira soda api ini 10 gram. Baik, kita akan mengamati gelembung-gelembungnya. Baik, kita akan mulai dari yang ditutup di cahaya. Ditutup cahaya, tolong Pak dibuka. Kita amati. Hampir tidak ada gelembung yang terbentuk. Kalau ada gelembung yang terbentuk nanti kita perhatikan yang di tempat lain. Ini ada gelembung tapi sangat sedikit, masih nempel di daun-daunan. Ya, bisa di datamu ditulis jumlah gelembung +1.
jumlah gelembung plus 1. Kemudian kita lihat yang di air es. Di air es suhu tadi suhunya 12 derajat. Ini 0 sama sekali. Berarti tidak ada plusnya. 0. Tidak ada proses fotosintesis pada suhu sangat rendah. Kita lihat ke yang dipanaskan. Masih ada gelembung. Ini lumayan banyak. Lumayan banyak ini. Dibandingkan yang ditutup tadi, ini lumayan banyak. Di gelembung nempel di daun-daunan. Kemudian tadi sudah naik ya, sebagian naik ke atas ke ruang hampa. Berikutnya kita lihat yang normal. Yang normal ini cukup banyak gelembung air yang terbentuk, masih nempel juga di daun dan terperangkap di ruang hampa juga. Ini bisa ditambahkan di tabel plus 3 ya, plus 3. Kemudian kita lihat yang keempat, percobaan kelima. Ini adalah percobaan penggunaan soda api H2CO3. Kalau kalian melihat cukup banyak gelembung, masih terjadi aliran gas ke atas. Nah, kenapa ini malah sangat banyak terjadi? Sangat banyak terjadi gelembung. H2CO3, kalian ingat kalau masuk ke dalam air, dia akan terurai menjadi apa? Ya, menjadi gas CO2 dan H2O. Padahal kita tahu untuk proses fotosintesis diperlukan H2O dan CO2 dengan bantuan sinar matahari yang ada di dalam klorofil akan membentuk amilum. C6H12O6 itu adalah hasil antara. Kemudian gula tadi bisa bersenyawa membentuk padi CnH2n plus CnH2ON ya, CnH2nON, senyawa amilum. Baik, ini adalah pengamatan jumlah gelembung. Sekarang saya ajak kalian mengamati nyala bara api. Saya akan mengambil dari masing-masing percobaan, kemudian menyalakan lidi. Bara apinya akan saya tes. Saya akan mulai dari yang sambil dulu lampu bunsennya. Saya ambil dari yang air es. Tolong Pak kesini. Ini mengambilnya begini ya, diambil pelan-pelan, kemudian langsung ditutup. Berapa detik ini menyala bara api, langsung mati atau masih ada nyala. Dalam percobaan katalase kemarin tampak ya, langsung ada nyala yang membesar. Kita masukkan baranya, bukan apinya, ini bara. Langsung mati, berarti tidak ada gas oksigen yang keluar dari percobaan ini. Atau di situ bisa diisi strip saja. Kemudian kita ambil yang dipanaskan. Gasnya sudah saya angkat. Apakah ini juga langsung mati bara apinya?
Baik, kita perhatikan bersama. Pemirsa bisa ini juga sangat cepat matinya, kita lihat kalau sangat cepat berarti pembentukan oksigennya sangat sedikit. Kemudian kita ke yang ditutup tadi, yang ditutup ini, yang ditutup lumayan ada gas walaupun tidak sebanyak yang diharapkan. Lumayan ada gas di sini. Kemudian kita ambil yang perlakuan normal. Kita lihat yang normal tadi gelombangnya plus 3. Coba Pak di bawahkan. Ini cukup lama baranya menyala. Ini masih menyala terus. Cukup banyak gas oksigen yang dihasilkan. Mati? Masih ya, masih menyala ini tadi, Pak. Sudah mati sekarang. Kemudian yang terakhir yang H2CO3. Kita lihat yang H2CO3. Nah, H2CO3. Ini tampak? Masih menyala? Baik, mati. Silakan diisikan di tabel. Kalau kita lihat lagi urutannya tadi, nyalanya bara api, yang paling lama yang ditambahkan H2CO3. Kira-kira kenapa kok paling lama? Karena gelembung gasnya paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena di situ ada suplai CO2, reaksi dari H2CO3 plus air nanti terurai menjadi H2O dan CO2. Kemudian yang kedua adalah perlakuan normal. Yang ini ya tadi. Kalau di DTI yang tadi, yang H2CO3 bisa 10 detik, yang ini kira-kira tadi 8 detik, yang normal. Kemudian yang ketiga, ini yang dipanaskan sekitar 5 detik. Kemudian yang tadi di tempat gelap, ini walaupun ditutup tetapi ternyata masih ada fotosintesis yang berlangsung, jadi sekitar 3 detik. Dan yang didinginkan ekstrim, suhunya hanya 12 derajat, tidak berlangsung fotosintesis, tidak ada nyala bara api atau dimasukkan langsung mati. Baik para siswa, saya kira itu percobaan siang ini. Untuk selanjutnya silahkan e-learningnya dibuka, tabelnya dilengkapi, boleh tulis tangan, kemudian nanti diunggah lagi di e-learning. Bisa saja dikirimkan, kalau setelah diisi, ditulis tangan, difoto, kemudian dikirimkan ke WA Group. Terima kasih, salam sehat semuanya, selamat siang, sampai ketemu di percobaan berikutnya.